Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Agung. Lama banget saya nggak bikin video ya. Oke, kesempatan kali ini aku akan menerangkan sedikit tentang bagaimana proses perjalanan dari Indonesia ke Jepang dan nanti apa saja yang akan kita lewati. Ikuti terus videonya sampai akhir biar kalian benar-benar paham. Oke, pertama, pada waktu kalian di Bandara Indonesia, itu nanti sebelum kalian check-in, itu nanti kalian akan diminta mengisi sebuah form yang itu nanti melalui website. Kalian nanti diminta scan barcode, contohnya kayak gini. Lalu kalian isi datanya di website tersebut sampai kalian mendapatkan barcode seperti ini. Kalau sudah, itu kalian baru bisa lanjut untuk check-in. Oke. Kalau sudah check-in, itu nanti kalian tinggal menunggu saja waktu untuk boardingnya. Terus pas waktu kalian mau boarding, itu kalian masuk, nanti untuk pertama itu di imigrasi. Di situ mungkin nanti akan ada pertanyaan tujuan kalian kemana, terus kalian di sana mau ngapain, itu mungkin ada beberapa pertanyaan tersebut, yaitu silakan kalian jawab sejujur-jujurnya atau sesuai dengan dokumen yang kalian bawa. Terus untuk selanjutnya kalian tinggal menunggu untuk keberangkatan saja. Untuk saat ini keberangkatan dari Indonesia menuju Jepang itu ada dua waktu. Yang pertama itu pagi, yang kedua adalah malam. Untuk yang pagi waktunya itu rata-rata jam 7 dan mendarat di Jepang itu jam 4 sore. Kalau untuk malam itu jam 12, itu mendaratnya di sini jam 7 pagi. Waktu di dalam pesawat kalian nanti akan dikasih 3 buah kertas seperti ini. Dan itu wajib kalian isi. Untuk kertas yang besar ini adalah untuk aplikasi MySOS. Dan kalau kalian sudah memiliki aplikasi MySOS, itu nanti akan lebih mempercepat lagi. Apalagi kalau aplikasinya sudah berwarna hijau, bukan berwarna merah. Terus untuk langkah selanjutnya nanti kalian akan antri untuk tes PCR. Untuk tes PCR ini antrinya kemarin lumayan banyak karena pesawat yang datang dari Indonesia sendiri itu yang menuju Narita, kebetulan saya dari Jakarta ke Narita, itu ada 7 pesawat. Itu belum dari negara lain juga. Itu antrinya lumayan panjang. Saya mendapat antrian nomor 1172. Untuk antrian PCR sendiri memerlukan waktu yang lumayan panjang. Kemarin kurang lebih 2 jam saya ngantri untuk tes PCR. Untuk informasi saja, saya mendarat di Bandara Narita itu pukul 4 sore. Saya keluar dari Bandara Narita atau semuanya proses itu selesai itu jam 9 malam. Itu pun nanti masih menunggu jemputan bis yang akan mengantar kita ke hotel. Oke, balik lagi ke tes PCR tadi. Setelah antri dan kalian mendapatkan giliran, nanti kalian akan mendapatkan form lagi. Di situ nanti untuk karantina atau bisa dikatakan apa ya kemarin? Healthy card. Formnya seperti ini. Nah, nanti itu digunakan untuk karantinanya dan di situ kalian nanti disuruh milih makanannya itu yang akan kalian makan apa. Itu ada macam-macam. Ya, nanti kalian bisa pilih salah satu dari itu. Terus lanjut untuk tes PCR-nya. Tes PCR di sini berbeda dengan di Indonesia. Kalau di sini nanti penggunaannya adalah air liur. Kalau di Indonesia kan diambil dari hidung dan tenggorokan untuk sampelnya. Di sini cukup menggunakan air liur saja. Terus setelah tes PCR selesai, kita keluar, nanti kita diarahkan lagi oleh pihak bandaranya. Nanti di situ kita untuk menunggu hasil PCR-nya. Sembari menunggu, tadi kan kalian sudah mengisi aplikasi atau kertas itu, atau kertas yang dikasih di dalam pesawat, dan kalian waktu di Indonesia itu mendapatkan barcode. Nah, itu akan digunakan pada waktu kalian akan menerima hasil tes PCR-nya tadi. Jadi, barcode yang kalian dapat di Indonesia tadi, saran saya itu kalian screenshot atau kalian cetak PDF-nya. Jadi untuk PDF-nya itu bisa kalian download, terus kalian simpan,
nanti gunanya itu untuk di-scan waktu kalian akan menunggu hasil PCR-nya. Terus setelah itu selesai, itu nanti kalian tinggal duduk aja menunggu hasil tes PCR-nya di situ. Itu juga lumayan lama, kurang lebih sejam. Jadi kalau total prosesnya itu dari tes PCR sampai menunggu hasilnya itu lumayan lama, lumayan panjang. Terus kalau sudah menerima hasil tes PCR-nya dan kalian dinyatakan negatif, itu nanti kalian akan langsung diarahkan untuk bikin KTP atau bikin Zerio Kado. Itu nanti di pihak keimigrasian. Form yang harus kalian bawa di situ ya hasil tes tadi, paspor, visa, COE. Mungkin nanti ada beberapa dokumen tambahan. Pas waktu saya kemarin sih nggak ada. Tetapi ya untuk jaga-jaga, kalian kan dari Indonesia juga membawa banyak form tambahan kan. Di situ kalian siapkan, jaga-jaga jika ada pertanyaan. Terus kalau KTP udah beres dan kalian sudah mendapatkan Zerio Kado tersebut, untuk selanjutnya tinggal pengambilan bagasi. Pengambilan bagasi itu yang nanti harus kalian siapkan adalah paspor dan kertas yang kalian isi di dalam pesawat tadi. Kalau udah kita ambil bagasi, keluar, dan sampai di luar belum selesai. Dan waktu sampai di luar ini masih belum selesai. Kita harus masih antri menunggu jemputan bis sesuai dengan hotel yang sudah ditunjuk oleh bandara. Nanti di sini akan dipisah antara yang merokok dan yang tidak merokok hotelnya. Kebetulan saya tidak merokok, hotel saya itu dari bandara kurang lebih 1 jam. Teman saya yang merokok dari bandara, hotelnya itu cuma memerlukan waktu 10 menit. Jadi hotel saya itu lebih jauh. Setelah kita dijemput oleh bis tersebut, kita diantarkan ke hotel. Setelah sampai di hotel, kita tidak bisa langsung check-in. Akan tetapi nanti di situ kita harus antri dulu untuk pengecekan data dan lain-lain sesuai yang kita isi di bandara tadi. Jadi, saran saya, silahkan kalian isi data dengan lengkap. Form yang sudah dikasih dari bandara untuk mempercepat proses. Nanti kalian check-in di hotelnya. Sesampainya di hotel kita ngantri, sembari mengantri kita nanti akan dicek suhu badannya. Terus kita akan ditanya nanti setelah kita selesai karantina itu kita akan diantarkan kemana. Mau diantarkan ke stasiun Tokyo atau mau ke bandara lagi. Nah, karena saya dijemputnya di bandara lagi, saya minta diantarkan ke bandara. Terus setelah itu nanti yang akan kita dapatkan di sini, nanti kalian harus mengisi form lagi. Kalian harus scan barcode lagi. Dan di situ kalau sudah terbuka websitenya, kalian akan dapatkan ya semacam Google Form. Itu nanti untuk mengecek kesehatan kalian selama kalian karantina. Jadi hari kalian check-in, hari selanjutnya dan hari selanjutnya. Terus di hari ketiga itu nanti kalian akan tes PCR lagi sebelum kalian meninggalkan hotel. Di form yang diisi tadi itu nanti ya cuma akan menanyakan beberapa pertanyaan sih tentang kalian ada alergi makanan atau enggak. Terus makanan yang kalian pilih apa? Suhu badan kalian berapa? Ya cuma sekitar itu. Dan untuk suhu badan itu setiap hari harus kalian cek. Tenang saja, nanti kalian di sini akan mendapatkan termometer. Tetapi untuk jaga-jaga ya alangkah baiknya kalian harus bawa juga dari Indonesia. Nggak perlu yang termogan. Kalian perlu yang termometer kecil itu aja cukup kalau itu. Lalu ya kewajiban kalian pas waktu karantina yaitu mengisi form tadi. Jadi setiap pagi sebelum sarapan itu kalian harus mengisi form tersebut. Jadi nanti kalian akan dikasih kertas yang ada barcode-nya di situ dan nanti akan ada ID-nya, tertulis ID di bawahnya di situ. Kalau kalian sudah mengisi di hari pertama, itu nanti untuk di hari berikutnya kalian tinggal next saja. Tetapi yang kalian isi adalah suhu badan kalian. Itu setiap pagi harus kalian cek. Oke, jangan khawatir untuk makanannya. Jadi di sini disediakan makanan dan minuman itu pagi, siang, malam. Pagi itu jam 8:30, siang jam 12, malamnya jam 6 sore. Setelah 3 hari karantina nanti sebelum kalian keluar itu pagi.
sebelum sarapan itu akan dites PCR lagi. Dan kalau hasilnya negatif, nanti sorenya kita akan diantarkan ke bandara lagi. Oke, kurang lebih prosedur yang akan kalian jalani pas waktu kalian akan bepergian ke Jepang itu seperti itu. Ini tidak hanya berlaku untuk orang asing, tetapi ini juga berlaku untuk orang Jepang. Jadi orang Jepang yang dari luar negeri pun akan mendapatkan perlakuan yang sama seperti kita. Jadi bukan untuk orang asing saja. Cukup sekian video dari saya. Semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.